Oke, mohon maaf saya lanjutkan kembali. Nah, di sini kalau teman-teman baca-baca ya, ada tujuannya intinya adalah ini. Kalau kita baca satu, maksudnya mampu memahami tentang konsep komponen, teknologi, organisasi, sistem informasi kesehatan. Ini ya, key pointnya adalah mampu memahami konsep serta teknologi dan organisasi sistem informasi kesehatan. Lalu menjelaskan pengembangan sistem dan manajemen data. Ya, ketiga lalu mampu menjelaskan manajemen sistem informasi, kemudian menjelaskan tentang manajemen rumah sakit. Nah intinya adalah bagaimana kita bisa tahu literasi mengenai, kalau di sini lebih lebih ter apa ya istilahnya, terkhususkan gitu ya. Ini sebenarnya ingin menceritakan tentang konsep ERP dalam rumah sakit, rumah sakit, ERP dalam rumah sakit ya, atau kalau kita biasanya sebut nih, kalau para pengembang ini nih ya, point of view di pengembang ya. Nah, jadi enak nih teman-teman, kita bisa menyatukan nih beberapa persepsi point of view sebagai developer pengembang sistem dan user yang menggunakan misalnya di rumah sakit. Nah, itu biasanya sebenarnya itu keywordnya nih teman-teman. Enterprise Resource Planner. Oh, nanti saya juga izin tambahkan beberapa beberapa materi suplemen. Jadi coba saya langsung share screen aja materi suplemennya. Kita coba cek dulu sebentar. Materinya ada di Oke, ini saya copy dulu sini. Kita akan ke sini. Tapi sebelum situ, tadi saya ingin menyampaikan ini dulu nih, paradigma ini nih. Point of view sebagai pengembang dan point of view sama teman-teman yang end user yang menggunakan sistem ya, sistem ini tadi karena lebih dia konsentrasinya lebih menjelaskan sistem ini ya, pengembangan sistem sistem dan manajemen data ya. Yang berarti kita atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja di sini pasti sudah tidak juga asing dengan ini ya, istilah SIMRS gitu ya. SIMRS ini dia atau sistem manajemen rumah sakit gitu ya, yang di dalamnya itu sebenarnya ini hanya judul rumah besarnya ya. Pak Japriyadi, monggo, ada yang pengen disampaikan? Ini raise hand nih Pak Japriyadi. Gak apa-apa, langsung bertanya, nggak apa-apa sebelum kita, bahkan walaupun belum masuk ke materi inti. Monggo, nggak apa-apa Pak Japriyadi. Ada yang ingin disampaikan Pak Japriyadi? Oh ya, nggak apa-apa Pak, monggo. Oke. Ya, monggo. Dilanjutkan kembali aktivitas. Nah, ini boleh teman-teman disambi dengan aktivitasnya di rumah, yang mungkin yang masih bekerja atau di rumah, monggo dipersilakan ya. Oke, Pak Japriyadi, saya lanjutkan kembali. Teman-teman semuanya, tadi ini SIM rumah sakit mana nih? SIM RS. Kita lihat apakah. Nah, dashboard begini. Mungkin kalau teman-teman yang yang bekerja sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakit pasti nggak asing dengan konsep ini ya, SIMRS, dan juga intinya manajerial semua semua aktivitas rumah sakit ya, mau dari pasien, dari dokternya, dari pasiennya, dari rekam mediknya, dari pasien, dari dokter, dari infrastruktur rumah sakitnya. Nah, itu biasanya holistik di dalam satu sistem terintegrasi ya. Atau kalau dibahasakan atau paradigma sebagai developer atau pengembang itu namanya Enterprise Resource Planner. Jadi intinya sebenarnya gini, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, di semua organisasi perusahaan itu pasti menerapkan konsep sistem ini yang namanya ERP ini atau Enterprise Resource Planner ya. Yang bentuknya nanti akhirnya dinamai atau dilabeli beda-beda di setiap perusahaan ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia akan diseragamkan dengan
bahasa SIM RS atau sorry SIM ya, sistem informasi manajemen SIM apa, SIM ini, SIM RS, aduh, SIM manajemen hotel misalnya, SIM hotel. Nah, itu semuanya intinya semua organisasi yang butuh integrasi data, butuh relasi data, butuh manajerial data, itu pasti mempunyai SIM yang harus infrastruktur SIM yang ada untuk operasional bisnisnya begitu ya, atau operasional organisasinya. Nah, SIM RS ini teman-teman, oke, saya oke saya masih ada ya, masih bergabung ya. Oke, terima kasih nih teman-teman yang sudah profiling ya, yang sudah nah saya juga harap teman-teman semuanya lainnya bisa minta tolong ya. Nah ini ya, teman-teman banyak banget nih yang bekerja di rumah sakit daerah ya, RSUD atau RSD. Nih tuh, ada Mas Rido, ada Mbak Ira atau Bu Ira atau Pak Rido. Mas Rido ini kan bekerja di rumah sakit ya. Nah ini di radiologi, oke Mbak Bu Ira. Kemudian Mas Rido ada Mas Zain juga, general supplier. Nah oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya nanti minta tolong ya teman-teman yang belum profiling, perkenalan bisa di kolom chat ya. Nah kita kembali lagi. Tadi saya masuk kemana tadi? ERP ya. Ya, jadi semua sistem informasi, semua sistem yang butuh manajerial database yang terintegrasi itu namanya tadi ERP. Ininya apa? Sebagai point of view software developer ya. Nanti kalau teman-teman misalnya mau ternyata cross bidang ya, bukan di rumah sakit, mau misalnya menginstalkan sistem ERP ini di UMKM, nanti ada juga ERP di UMKM-nya, atau ERP di rumah sakit, ERP di bisnis fotokopi, ERP di bisnis digital printing, ERP di rumah makan, ERP, pokoknya semuanya yang butuh manajerial data dan data integrasi itu namanya ERP. Keywordnya ya. Nah sebenarnya ERP ini ada yang sistem ERP nih ya, ada yang kalau point of view kita ya sebagai developer, ada yang base-nya itu memang base request pembuatan sistemnya, atau ada yang open source ya. Nah ini teman-teman pasti udah familiar ya dengan istilah open source ya. Open source itu memang berarti resources-nya itu bisa dikomersilkan atau bisa diredistribusi ulang. Nah ini di pertemuan ini kita akan menggunakan satu SIM RS yang open source dan powerful dan komersil sifatnya, levelnya. Bahkan sudah dipakai di RSUD yang bahkan tipe A ya. RSUD Muhammadiyah yang tipe A itu pakai open source. Namanya SIM RS Kanza. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah dengar, yang pernah familiar dengan SIM RS ini, atau mungkin bahkan mengoperasikan ini ya di tempat bekerja teman-teman, nah bisa share di sini nih, karena kalau kita lihat di sini ya, kita lihat dokumentasinya, ini yang menggunakan SIM RS ini levelnya multinasional ya, bahkan tadi rumah sakit yang tipe yang kelasnya udah ada yang tipe A itu. Oke sebentar, coba saya cek kita lihat di sini, bukan, kita SIM RS kan sah. Nah ini nih, ini listnya yang baru ya. Ini ada list yang kemarin lengkap sih listnya. Pokoknya ada ratusan sih setahu saya. Oh bahkan 1.500 ya. Ini 1.500 rumah sakit yang menggunakan aplikasi ini. Yang teman-teman mungkin kalau misalnya akhirnya punya passion untuk membangun rumah sakit sendiri misalnya, atau passion membuat klinik sendiri deh, klinik ya, bukan klinik, ya klinik atau apotik ya, apotik yang kecil UMKM begitu. Nah itu bisa menggunakan ini. Lebih enak jadinya untuk semua pencatatan
atau operasionalnya bisnis teman-teman. Nah, sebenarnya di mata kuliah ini juga nanti kalau kita lihat LMS ya, kita kembali ke LMS-nya ini. Oke, sebentar ini. Oh, ini tidak bisa dibuka ya. Oh, udah bisa, sudah bisa ya. Kalau kita kembali ke LMS-nya itu ada di topik, saya lupa di topik berapa ya. Sebenarnya dosen pengampu itu mendesain mata kuliah ini sementara tidak menggunakan SIM RS ya, tapi menggunakan DB Access, Microsoft DB Access. Tapi saya juga sudah diskusi sama dosen pengampu nanti kita akan lengkap ini panduan atau apa ya? Iya, panduan praktikum ya, maaf ya. Panduan praktikum di LMS ini menggunakan SIM Kanja karena nanti ketika kita dalam kondisi mengoperasionalkan SIM RS Kanja itu fiturnya banyak banget. Nah, ini nanti sebenarnya pada pertemuan hari ini saya juga pengen tunjukkan instalasinya. Tapi karena ternyata di semester antara ya, beberapa waktu lalu itu ketika di trial itu memang penginstalasannya sedikit teknis ya, quote unquote itu memang sedikit agak teknikal, memang harus tim IT supportnya, kalau misalnya di rumah sakit tim IT supportnya harus menginstalkan. Tapi kita sedang upaya membuat labnya ya, labnya nanti teman-teman bisa akses di sini, langsung akses di lamannya admin webnya Amincast ya. Sorry, Admincast Sibermu. Nanti kita praktek untuk mata kuliah ini di sini. Kita nanti prakteknya di sini ya, di eLab ini ya. Oh ya, ini belum. eLab-nya nanti saya tambahkan satu, eLab ini, eLab SIM RS ya. Nah, nanti di sini teman-teman nanti bisa langsung ke web aja. Nanti kita praktikumnya atau coba mengoperasionalkan SIM RS-nya di sini. Nah, SIM RS-nya gimana? SIM RS-nya nanti gini nih bentuknya nih. SIM RS-nya itu ini saya spillkan dikit ya. Dan apakah coba lihat. Oke, sebentar, saya ganti share screen-nya. Nah, ini ya. Nah, nanti kita akan coba bedah satu-satu fitur-fiturnya. Tapi sebelum ke sini saya coba kembali lagi ke materi. Oke. Nanti kita akan kembali ke aplikasinya ya, teman-teman ya. Tadi ada pengantar dulu informasi yang mau saya sampaikan. Saya coba ke sini lagi. Oh iya, terima kasih nih udah banyak yang ini ya, sudah banyak yang profiling di kolom chat, dan teman-teman bisa nanti bisa berkenalan ya, bahkan bisa nanti siapa tahu tukar kontak dari mata kuliah ini. Nanti dipersilakan. Ini coba kita baca dulu lagi. Ini ada yang tadi dari sini ya. Staf rekam medis. Nah, ini Mas Bani. Nah, ini nanti ini di aplikasi SIM RS ini teman-teman. Nanti kita di pertemuan ketiga deh dengan saya tutorial. Nanti kita akan integrasikan dengan Satu Sehat ya. Ini teman-teman yang tenaga medis di sini nanti mungkin bisa share juga ya pengalaman gimana integrasi IRM-nya di Satu Sehat. Nanti kita pakai aplikasi open source tadi tuh. Ya.
open source yang sebenarnya tidak open source. Gimana ya? Open source-nya yang komersilnya luar biasa ya karena dipakai 1.500 rumah sakit ya. Ini udah sebenarnya memang kayaknya sudah menjadi standar nih. Standar di rumah sakit menggunakan ini nih sistem RS-nya nih. Bahkan untuk rekam medisnya juga di sini. Jadi SIM RS yang di SIM Kanja ini fiturnya semua apa ya teman-teman? Lengkap lah ya. Yang teman-teman biasanya ke rumah sakit atau kita ya sebagai sebagai pasien ke rumah sakit mau apapun ya, mau rawat inap, mau apa lagi, mau registrasi, mau klaim BPJS, nah nanti juga bisa klaim BPJS. Kemudian banyak ya, coba saya cek fiturnya, saya lupa, ada banyak nih. Informasi kamar, jadwal praktek, tindakan teralan, IGD, UGD, jadwal operasi, lab, apalagi. Bahkan ini ya transaksi akuntingnya juga ada di sini. Inventorinya juga ada, inventaris rumah sakit juga ada. Jadi intinya lengkap ya. Radiologi, farmasi ada, rawat jalan, rawat inap ada, IGD, UGD ada. Jadi semuanya antrian loket juga bisa. Nanti diintegrasikan dengan dengan kayak TV ya, TV yang biasanya kalau di rumah sakit itu kan ada antrian loket ya. Bahkan bisa integrasi dengan mobile JKN, antrian loket online pakai mobile JKN. Intinya ini aplikasi ini luar biasa ya. Dan open source dan teman-teman bisa praktekkan apa kayak ya istilahnya otak-atik lah sistemnya. Mungkin teman-teman yang kerja di tenaga medis di tenaga medis yang mungkin terbatas dengan mengakses super user admin aplikasinya. Nah ini dari sekarang ini kita bisa otak-atik nih aplikasi SIM yang biasanya dipakai di rumah sakitnya. Jadi kita bisa menambah istilahnya tadi ya kita bisa achieve goal CPMK yang desain oleh dosen pengampunya. Nah ini sedikit dokumentasinya, teman-teman nanti bisa coba pergi ke sini. Saya coba sematkan di kolom chat ya. Saya sematkan di kolom chat ini dokumentasinya biar teman-teman bisa. Ini GitHub sebenarnya, ini kalau teman-teman yang mungkin sedikit teknis ya, agak teknikal mungkin ngerti ya dengan GitHub ini apa. GitHub ini memang salah satu community base untuk para developer ya, software developer. Ini community base untuk software developer. Jadi dokumentasinya biasanya resources untuk source code-nya ditaruh di sini. Dokumentasi menggunakan aplikasinya juga di sini. Nanti dokumentasi menggunakan sistemnya ini nanti kita akan susun di buku panduan menggunakan SIM RS nanti di LMS ya teman-teman semuanya ya. Nah ini sebenarnya penginstalannya itu memang agak teknikal. Saya juga sudah buatkan rekamannya, nanti tinggal teman-teman ikuti ya. Ini saya coba spillkan rekamannya. Kalau yang mau teman-teman coba install di device masing-masing ya. Nanti sementara kalau teman-teman yang belum sempat menginstal di device-nya masing-masing, bisa tadi pergi ke admincast.cybermu.ac.id tadi ya. Nah, nanti saya sematkan aja deh di situ tutorial penginstalannya. Oke, sebelum kita coba masuk ke PPT, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini PPT sebenarnya kurang lebih penjelasan tentang SIM RS juga sih yang sudah kita mulai dari awal tadi ya. Ada yang ingin bertanya dulu? Teman-teman ada yang mau disampaikan? Saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke. Kita kembali ke nanti teman-teman juga bisa ke sini untuk download. Ini sebenarnya nanti yang saya chat ini nanti ada di LMS ya. Tinggal pergi ke LMS lagi aja. Dan ini juga dibangun oleh ini ya salah satu dari ID juga ya. Ada yang dari ID juga yang memang mengawasi aplikasi ini. Jadi memang ini terus update ya. Tidak semata-mata ini aplikasinya selalu update dan sampai sekarang masih running untuk tadi di beberapa rumah sakit yang terdaftar menggunakan aplikasi ini.
atau SIM ini ya. Nah, sebenarnya ada alternatif lain. Ini ini menjadi ini aja ya, menjadi tambahan aja. Itu kita bisa menggunakan ini Odo. Oke, masih aman ya. Oke, kita pakai namanya Odo Hospital Management. Ini yang open source ya teman-teman. Ini biasanya kalau di rate, kalau misalnya ada request khusus, request yang yang request aplikasi yang khusus gitu ya, atau yang tidak menggunakan open source, itu biasanya memang budgetnya besar sekali ya, bahkan sampai miliaran ya. Nah, ini dengan adanya aplikasi open source ini, maka kita banyak dimudahkan ya. Nah, ini bisa menggunakan ERP dari ini, ERP Odo untuk hospital managementnya, tapi tidak selengkap, dan ini bayar juga ya. Nah, ini bayar. Ini untuk modulnya Odonya bayar. Ini hanya satu modul ya. Kita ke Odonya lagi harus bayar lagi sebenarnya. Untuk dapatkan ERP Odonya juga bayar lagi per user ya. Ini per user ada 110.000 per user ya. Nah, itu dikalikan aja. Misalnya IRM-nya, rekam medisnya usernya ada berapa di database-nya. Misalnya ada region se-Jogja aja ada 50.000 ya, dikali aja 50.000 orang kali 100.000. Nah, itu berapa budgetnya itu. Nah, itu makanya ini mumpung ada yang open source ini yang juga dibangun oleh teman-teman yang basisnya tenaga kesehatan, maka kita berterima kasih kepada ini ya, pada para teman-teman tenaga kesehatan ini yang mengembangkan ya, dan akhirnya kita bisa memanfaatkan fasilitas sistem kesehatan secara gratis dan mudah. Nah, kita kembali ke PPT. Sebenarnya PPT ini hanya ini ya, hanya tambah-tambahan. Kenapa tadi? Nah, kenapa harus menggunakan sistem rumah sakit ya? Karena kenapa harus menggunakan sistem informasi manajemen ya? Karena ya ini salah satunya adalah efektivitas terukur, nanti juga redundansi data. Ini kekurangannya ya. Ini sorry. Nah, ini maksudnya ini mitigasinya ya. Mitigasinya adalah biar tidak pencatatan yang berulang, ada integrated data tidak sinkron, human error, informasi terlambat, kinerja turun. Jadi intinya sistem informasi manajemen itu harus memang menjadi prioritas ya di infrastruktur di sebuah organisasi, agar memang ini fatal error ini atau mitigasi yang seperti ini kita bisa cegah ya. Dan juga pastinya mendukung dengan era industri 4.0 dan society 5.0 yang semuanya harus integrasi, semuanya harus cloud. Nah, ini maka ada tambahan satu terminologi nih teman-teman, namanya society 5.0. Karena di era society 5.0 yang sudah eranya AI juga sekarang, semuanya harus terintegrasi secara cloud ya. Nah, maka sebenarnya aplikasi nanti kalau teman-teman menginstal yang SIMRS ini belum menggunakan infrastruktur cloud ya, atau kalau bahasa analogi mudahnya itu kita masih pakai server lokal, on premise bahasanya. Jadi ketika kita menginstal aplikasi SIMRS tadi, masih dioperasikan di server atau di komputer kita ya, di lokal. Sedangkan harusnya seperti tadi yang Odo ini sudah cloud ya. Jadi serverless, tidak menggunakan server on premise. Tapi juga sebenarnya bisa aplikasi ini juga kita bisa bikin servernya tidak lokal ya. Nanti kita menggunakan VPS. Tapi ini harusnya di mata kuliah ini ya, di prodi informatics ya, bukan prodi administrasi kesehatan. Nah, tapi kita kan point of view di mata kuliah ini hanya sebagai user ya. Nanti
Saya pilihkan lagi deh. Saya taruh sini dulu. Menggunakan fitur yang banyak ini. Oh, maaf, nggak berubah. Oke, ini tampilannya nggak berubah. Ini coba saya copy dulu sini. Ini tampilannya harusnya begini nih. Saya screen lagi. Ini harusnya begini nih tampilannya nih. Tadi saya klik menunya di share screen-nya nggak berubah ya. Ini kelihatan ya di share screen sekarang. Ini ada bahkan menunya selain ini ada lagi. Saya tambahin lagi ininya. Nah ini ya. Saya tutup dulu ini. Nih. Ada berapa ini? Ada satu, berapa nih? Ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 20. Ada 40 ya. Nah, ada 40 modul tuh. 40 modul yang mungkin kita nggak akan habiskan semuanya di mata kuliah ini. Ada beberapa modul-modul yang ini aja, modul-modul yang esensial aja. Tapi teman-teman bisa oprek sendiri, bisa coba sendiri ketika nanti menginstal sendiri ya di device teman-teman, atau nanti di lab admin kes tadi ya, yang secara online tadi. Nah, ada 40 modul yang bisa teman-teman coba. Kita kembali lagi. Nah, tadi kita nyampe ke Society 5.0 ya. Ada yang ingin tanyakan teman-teman semuanya? Ini sebenarnya teman-teman. Oh, terima kasih nih. Coba saya update lagi. Oh, ada tadi dari sampai mana nih? Sampai ada ini ada juga lagi nih yang bekerja di. Nah nih, Pak Aba. Pak Aba, apakah di PKU Aisyah Boyolali menggunakan SIM RS yang sama? Tadi yang saya sampaikan. Soalnya mayoritas ini saya lihat listnya kemarin memang ini ya dari PT dari Amal Usaha Muhammadiyah ya yang pakai SIM RS ini. Nanti mungkin Pak Aba. Waalaikumsalam Pak Aba. Farmajitek. Oke, berarti bukannya Kanza ya. Farmajitek. Coba kita cek. Farmajitek. Gini ya. Atau Gitek gini Pak. Oh ini ya. Nah, ini biasanya ini berarti bayar ya. Ini yang biasanya by request ya. Nah, ini kalau kita mungkin apa? Sebagai UMKM gitu mau buat klinik di rumah atau apotek ya, ini kita bisa memotong kos untuk infrastruktur menggunakan tadi Kanja tadi ya, karena gratis ya. Nah, ini kita lihat semua dari front dari back semuanya ada nih di SIM RS Kanja.
Tadi ada register tadi ya, rawat inap ada, kasir ada, BPJS juga ada, inventory juga ada. Maka mungkin teman-teman yang mungkin di rumah sakitnya mungkin masih mau bangun ya, mau bangun SIM RS, mau menghemat budget, maka silakan kita menggunakan ini karena memang ini sudah dipakai ya. Ini bukan aplikasi demo, ini memang sudah tadi mana GitHub-nya. Nah, ini sudah punya legalitas yang lengkap, sudah uji administratif, jadi sudah melewati banyak birokrasi karena memang kalau aplikasi kita ngomongin kesehatan, bahkan di level ini ya, sebagai akademisi, saya sebagai researcher itu ketika dihadapkan dengan kondisi ingin mengambil data aja di rumah sakit itu banyak sekali birokrasi yang harus dilewati. Nah, ini sudah melalui proses-proses itu ya, intinya semua dokumennya lengkap dan digunakan di rumah sakit yang ada. Sebenarnya list lengkapnya saya kemarin temuin ya, tapi mayoritas memang nggak tahu sih, tapi saya banyak lihat banyak rumah sakit Amalusa Muhammadiyah yang pakai ini. Tapi kurang lebih sama Pak Abah. Nanti kita coba demo. Nah, ini teman-teman yang nanti belum familiar dengan dashboard tadi, atau mungkin teman-teman yang sudah familiar ya best practice di dashboard tadi, nanti mungkin tidak akan kesulitan ya. Tapi karena ini point of view saya di sini diskusi di mata kuliah ini, ke teman-teman yang profilingnya tidak ini ya, yang umum ya, yang tidak maksudnya memang mayoritas bekerja, tapi kan ada beberapa teman-teman yang mungkin masih fresh graduate, jadi butuh coba ini. Nah, ini ada yang mahasiswa nih kayak Mas Galuh ya, ada yang fresh graduate tapi keterbatasan ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang langsung ada di rumah sakit, maka kita demokannya langsung. Istilahnya kayak kita memang lagi praktek aja lagi di rumah sakit ini. Kalau jadi tenaga administratif atau tenaga tadi seperti kayak Pak Abah, tenaga administrasi ya. Nah, itu bisa operasikan menggunakan SIM RS ini. Oke, tadi kita masuk kemana? Ini kita belum demo ya teman-teman ya. Sebenarnya juga pertemuan pertama ini saya mau tutorialkan instalasinya, tapi mungkin tidak efektif. Nanti saya tutorial instalasinya saya sudah buatkan, tinggal teman-teman ikuti di YouTube ya. YouTube yang saya sematkan di kolom LMS. Juga nanti kalau ada kesulitan bisa langsung japri saya untuk instalasinya. Kalau mau instalasi mandiri, nanti kalau ingin menunggu labnya sudah eksis, kita sampaikan juga di grup mata kuliah ini ya. Oke. Nah, tadi sampai ke Society 5.0. Nah, itu tadi ya, yang cloud. Oh, ya tadi yang cloud tadi ya, yang serverless ya. Ya, itu juga bisa kita instalkan. Nah, nanti ya nih, teman-teman kan akhirnya menggunakan akan aksesnya nanti kalau mau yang tidak install sendiri, mengaksesnya di laman web Cybermu kan. Nah, itu konsep serverless tadi juga. Konsep yang cloud begitu. Kemudian cepat, tepat, akurat. Nah ya, oke, ini service excellent dan total quality management ya. Intinya ya kita menciptakan ekosistem good governance ya ke user, ke pasien, karena memang apalagi kalau kita ngomongin face to face. Ini produknya kan langsung langsung antar muka langsung dengan pasien atau dengan quote unquote manusia begitu ya. Nah, itu kan memang harus menciptakan pelayanan, maka menjadi concern ya pelayanan. Kemudian hal-hal yang detailing kecil tuh juga menjadi satu tambahan ya kalau kita sebagai pasien mau ke rumah sakit atau memilih akhirnya ke rumah sakit tertentu. Salah satu opsinya atau kemudahan juga dalam menggunakan layanan rumah sakit, pastinya dibantu dengan adanya teknologi ya, untuk hal-hal yang sifatnya berupa layanan ya. Nah, kalau ya apalagi kalau kita ngomongin generasi yang sudah melek teknologi ya, generasi bonus demografi ini ya, yang gen sekarang gen yang terbaru ya. Kok saya kan masih termasuk
milenium ya, generasi X ya, apa ya namanya ya, bukan generasi X ya, generasi yang terbaru, generasi Alpha. Ini generasi Z dan Alpha, ini bonus-bonus demografi yang sudah dari umur 5 tahun hafal dengan menu-menu di Android ya. Maka ketika nanti dia besar, nggak mungkin dia terbiasa dengan hal-hal yang konvensional. Maka peran-peran teknologi menjadi salah satu ini juga ya, concern di tingkat pelayanan di rumah sakit. Pun tidak hanya di rumah sakit ya, pasti akan diperata di semua level pekerjaan. Nah, kita kembali lagi. Kita masuk ke mana tadi? Ini. Sama ya. Tadi konsepnya intinya integrasi. Akhirnya dari data terintegrasi, analisa laporan eksekutif, decision making itu juga dengan data-data yang terintegrasi, informasi yang terkumpul, informasi yang tertata secara rapi akan mengakibatkan decision making yang cepat, yang akurat, yang tepat ya. Aksi, reaksi, dan evaluasi dan budaya organisasi ya, ini salah satu flow paradigma ketika kita menggunakan SIM di suatu organisasi atau tempat bekerja. Sama juga ini hanya tambah-tambahan informasi paradigma kenapa kita harus menggunakan SIM. Itu adalah ya ini ya, integrasi. Intinya tadi ya, keyword of the day hari ini adalah integrasi data yang sistem informasi yang terintegrasi, dan harusnya ditambah dengan cloud ya, agar serverless, karena sekarang memang lagi zamannya cloud, apa cloud dan AI ya. Nah, ini mungkin SIM-RS yang terbaru ada fitur AI-nya ya, siapa tahu bisa diinjekkan di AI-nya di SIM-RS ini, karena ini sifatnya open source dan terus berkembang. Maka kita tunggu aja fitur-fitur baru yang ini. Nah, ini lebih ke paketnya. Open source ya tadi. Mudah, proses instalasi sangat sederhana, plug and play. Tidak sesederhana itu juga ternyata dalam proses dalam prakteknya, karena nanti sedikit kita harus mengkonfigurasi database-nya sendiri menggunakan sedikit ilmu coding yang tinggal copy paste sebenarnya. Tidak harus memahami konteks codingannya apa, tapi tinggal copy paste aja. Kita mengkonfigurasi database-nya. Yang nanti ya teman-teman bisa lihat di tayangan yang saya buat, kemudian berbasis komputer desktop. Yes, ini dia kelebihan, salah satu kelebihan menggunakan SIM-RS ini, multi platform, bisa di desktop, bisa di web, bisa di HP Android. Ini memang aplikasi yang sebenarnya tadi nilainya itu bisa miliaran kalau mau dibuat, kalau memang mau diadakan pengadaannya infrastruktur ini, tapi sudah berikan open source ya dari teman-teman tenaga kesehatan juga. Itu kalau kita lihat profilingnya di SIM-RS itu sudah diinisiasi agar ini salah satu upaya ya biar menciptakan biar akhirnya semuanya itu bisa mendapatkan hak dan keadilan untuk sehat bersama begitu ya. Nah, salah satunya mungkin dengan walaupun ini bukan teknologi di bidang obatnya, tapi kan dengan adanya sistem ini kan akan lebih mudahkan scaling untuk manajerial pasiennya ya. Karena kalau misalnya dengan tadi ya, bayangkan aja tadi dengan banyaknya menu tadi, kalau nggak ada sistem ini, kita mengurus 10 pasien aja mungkin, mencatat, mengarsip rekam mediknya aja mungkin agak kewalahan. Tanpa adanya sistem ya. Dengan adanya sistem kita bisa scaling lagi ya, scaling pasiennya sampai kita bisa perbandingan rasio antara tenaga kesehatan dan pasien yang bisa diurus itu bisa scalingnya bisa lebih besar. Mendukung bridging, nah ini juga penting, bisa integrasi dengan, akhirnya kalau kita kan sekarang konteksnya dari Kemenkes itu saya lupa. Saya kemarin kok ketemu ya, tapi tadi saya cari sebelum materi ini mulai, gak ketemu ya. Ada satu blueprint dari Kemenkes, intinya mengomongi satu sehat ya.
Nah, ini nanti saya juga pengen tanya ke teman-teman yang tenaga medis di sini yang best practice gimana nih? Apakah ada birokrasi yang atau ada undang-undang pokoknya yang mewajibkan semua rumah sakit itu harus integrasi ke satu sehat. Nah, nanti saya minta kesaksian ini ke teman-teman yang di sini ya, yang best practice di tenaga best practice di tempat bekerjanya apakah memang harus update terus nih IRM-nya itu siap rumah sakit itu ke satu sehat ini karena memang itu tuh salah satu blueprintnya tuh saya kok lupa ya namanya ya. eh ya saya nggak ketemu intinya nanti kalau ketemu saya coba saya ini ya saya share ya ada satu blueprint dari Kemenkes coba saya cari lagi. Ini ya coba bentar. Yes benar. Nah ini program yang Kemenkes ya yang di eranya Pak Jokowi nggak tahu apakah sekarang sudah berubah lagi programnya tapi blueprintnya intinya layanan itu akan terintegrasi di satu pusat data center yaitu si satu sehat ini. Nanti teman-teman bisa baca nih blueprintnya ya kalau teman-teman yang sudah tahu. Nah ini produk yang di launching kan dia bertahap ya bertahap sementara masih layanan yang ada di mobil JKN begitu ya layanan kesehatan ya tapi kedepannya blueprintnya ini ingin membuat satu lead bank data IRM senasional jadi semua rumah sakit itu seperti harus menyetorkan data IRM-nya ke satu sehat ini. Nah ini saya pengen tahu kesaksiannya nih yang memang bekerja langsung di rumah sakit apakah benar begitu isunya atau tidak. Mungkin dari Pak Aba jadi deh tadi yang mungkin bisa kasih kesaksiannya atau teman-teman yang mau kasih kesaksiannya apakah benar begitu Pak Aba mungkin Pak Aba deh ya Pak Aba apakah bisa open mic? Iya. Yeah. Oh ya benar tapi ya ini karena blueprint itu kalau di blueprint itu tuh 2000 berapa 30 pokoknya tuh ada timelinenya mana tadi blueprintnya ya ya terima kasih ya Pak Aba ya saya kemarin baca pokoknya itu implementasinya kan di tahun 2030 berapa aduh lupa lagi coba ya 2030 2000. Nah, ini teman-teman bisa coba cek ya. Pokoknya ini memang bertahap ya. Intinya bertahap. Sebenarnya ini kan transformasi dari aplikasi yang untuk vaksin kemarin itu saya lupa peduli lindungi ya akhirnya diganti infrastruktur di rebranding dengan satu sehat dan di rebranding juga ininya program-programnya. Nah di aplikasi ini sudah bisa integrasi dengan satu sehat. Wah ini memang powerful ini kalau saya ini sebagai point of view sebagai pengembang ini terlalu ini memang harus ini kayaknya memang pendanaan NGO ya ini memang sepertinya kalau dibalik tim developer yang membuat ini pasti ada pendanaan eksternal ya nggak mungkin mau membuat sistemnya lengkap begini tapi gratis gitu loh ini pasti ada kalau saya berhusnuzonnya begitu karena memang ini fitur-fiturnya luar biasa ya harganya bisa miliaran ya tadi kalau mau dibuat. Nah kita kembali lagi ke sini. Ini tadi aplikasi-aplikasinya aja ada sebenarnya akhirnya bertambah lagi ini saya harus update lagi tadi ada berapa ya ujung-ujungnya ada 40 tadi ya sekarang bertambah lagi modulnya. Iya bener ya ada kurang lebih 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ada 40 bukan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ini 15 ini 20 35 35 modul ya. Nah ini salah satunya registrasi intinya
lengkap lah, ini udah lengkap banget karena memang ini udah nasional ya, ya udah di, ini bukan aplikasi demo ya, ini bukan dashboard seperti ini ya. Nah, misalnya saya contohin, ini bukan dashboard demo begini, ini memang sudah lengkap. Mana nih? Coba. Nah, ini bukan demo-demo begini ya, ini lengkap ya, lengkap. Aduh, kita sign in, coba. Nah, ini kan demo, ini demo ya. Open source tuh rata-rata kan biasanya demo ya. Ini demo, ini kayak gini nih, cuma segini demo. Kalau yang tadi itu memang sudah lengkap lah, udah lengkap, udah. Kalau Bapak Ibu mau buat rumah sakit dan bingung infrastrukturnya apa, pakai tadi OpenKanza tadi. Ya, intinya gitulah mudahnya menganalogikannya. Untuk hemat budget, budgeting buat rumah sakit sendiri misalnya. Di sisi infrastruktur teknologinya ya, infrastruktur teknologi secara umum lah ya. Satu aplikasi tadi aja udah running itu, udah running rumah sakit tuh. Oke, nah ini tadi ya aplikasi. Oh, udah saya sematkan di sini ya. Nah ini menu-menunya. Ini nanti materi suplemen yang pada pertemuan hari ini saya sharekan di, ya nih di itu ya, di LMS. Ini banyak banget ya teman-teman ya modulnya ya. Ini banyak banget ini. Intinya ini ERP nih. Ini konsep ERP atau Enterprise Resource Planner. Ya, udah lengkap sekali ini. Pokoknya dari A to Z semua manajerial, operasional, bisnis ada. Khususnya kalau yang SIM-RS yang rumah sakit udah ada semua. Yang belum ada mungkin AI di sini ya. AI-nya belum ada di sini. Atau mungkin tinggal kita tunggu aja AI-nya. Nah, ini contoh-contoh kemarin saya coba embedded untuk demo aja ya, beberapa rumah ini cuma apa trial aja di localhost saya. Oke, teman-teman semuanya, intinya untuk mata kuliah hari ini itu ya diskusi kita. Sebenarnya ada lagi alternatifnya tadi ya, menggunakan DB Access. DB Access itu ya pakai Microsoft ya. Nah, ini bedanya apa? Ya bedanya adalah user yang bisa kita kelola ya. Kalau Microsoft ya tergantung, kalau Microsoft ya satu ini memang harus bayar ya. Bayar Microsoft Access bayar. Kedua, ini raw banget ya. Ini memang bukan, ini memang sebenarnya kita harus buatkan lagi format DB Access-nya. Sebenarnya sudah ada format DB Access-nya di LMS ya. Saya lupa di pertemuan berapa gitu. Ya, nanti ini menjadi alternatif deh. Alternatif kita ketika kita mau coba manajerial database management system untuk rumah sakit menggunakan DB Access atau Microsoft Access. Tapi yang intinya kalau Microsoft Access kita harus nge-create tabulasi ya, tabelnya lagi, harus buat form-formnya lagi, pokoknya buat modul-modulnya lagi setiap ini ya, setiap aktivitas ya. Harus dibuat dulu modul-modul setiap mana. Ya harus dibuat dulu modul-modul ini ya, setiap aktivitas ini, kemudian relasi antara ini dari aplikasi A ke B, aplikasi A B ke C, A ke C, B ke C. Nah, itu ini kita terus nge-develop lagi. Maka kita gunakan aja karena memang kita point of view di mata kuliah ini hanya user ya, tidak mengembangkan. Tapi kalau teman-teman mau mengembangkan, monggo, sangat dipersilakan di install itu aplikasinya di device teman-teman, dioprek lah, baru bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin untuk sore hari ini cukup ya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ini terima kasih nih, saya bacakan lagi nih profilnya. Ada, kita coba dari ini deh, dari awal ya. Ada Bu Ani tadi di RSUD Nganjuk nih. Bu Ani
saya apakah bisa dapatkan kesaksiannya di sana? Apakah Bu Ani bekerja sebagai staf tenaga kesehatannya di bidang administratif juga, yang biasa mengolah SIM RS juga atau tidak, Bu Ani? Oke, Bu Ani sepertinya sedang ini ya, menyambi. Tidak apa-apa. Pak Zain di bidang general supplier. Pak Zain di general supplier di bidang kesehatan juga, Pak. Mohon maaf, Pak Zain, apakah di bidang kesehatan juga supplier al apa alat kesehatan apa atau bukan? Oke, kita skip dulu Pak Zainnya. Ada Bu Ira, bekerja di RSUD Nganjuk di instrumen radiologi ya. Nah, ini bener nggak ya Bu ya? Instrumen radiologi kan ya berarti ya bacanya ya. Bu Ira instalasi, oh mohon maaf G. Instalasi radiologi G. Ibu berarti eh di masuk pengadaan juga itu Bu ya? Masuk di atau cuma instalasi aja Bu Ira? Oke, nah oke Bu Ira. Nah itu pernah ketemu dengan sistem-sistem tadi Bu? Pernah mengoperasikan sistem-sistem RS tadi Bu? Nah ini Masya Allah, ini ada Ibu Ira ya yang menjadi kesaksian yang bisa kita tanya-tanya nanti lebih lanjut gimana pengalamannya menggunakan Kanza. Oke Bu Ira, sudah berapa lama mohon izin Ibu Ira bekerja di RSUD-nya Ibu di Nganjuk ini Ibu? 16 tahun, Masya Allah. Ini harusnya yang sudah lebih ngelotok, sudah harusnya yang menjadi pemateri ya. Karena saya baru kenal SIM RS ini aja baru setahun ya. Jadi masih, ya nanti kita akan lebih banyak tanya-tanya tentang SIM RS ini sama Ibu Ira. Tapi pengalaman menggunakan Kanza ini bagaimana Bu di rumah sakitnya? Apakah berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi saat bekerja itu Bu? Oke, alhamdulillah Ibu Ira. Ya, oke terima kasih nih Ibu Ira atas ini ya kesaksiannya ya ini teman-teman semuanya. Kita nanti coba banyak diskusi dengan Ibu Ira ini yang praktisi 16 tahun menggunakan aplikasi ini ya. Terima kasih Bu Ira. Kemudian Mas Ridho ya. Nah ini Mas Ridho juga domisilinya Nganjuk juga. RSUD Nganjuk juga. Apakah sama RSUD-nya dengan Bu Ira atau beda nih? Siapa tahu ini satu rekannya nih. Oh Ibu, iya maaf Ibu. Oke Ibu. Maaf Ibu. Oke. Oh iya. Oh enggak, ya kita kan nanti banyak minta tolong dan tanya-tanya ke Bu Yustiana dan Bu Ira ya ketika kita menggunakan aplikasi ini. Tenang, ada praktisinya 15 tahun menggunakan aplikasi ini. Oke, terima kasih Bu Yusti dan Bu. Oh ya. Ya, tapi 13 tahun juga Ibu. Tapi angkanya 13 juga. Iya, sama-sama senior. Oke, terima kasih Bu Yusti dan tadi ada Bu Ira ya. Mungkin bisa dilanjutkan aktivitasnya ya Bu. Lalu ada Bu Nurmaya sebagai guru TK, G. Ada Bu Nurmaya. Oh ya, tadi Bu Nurmaya sebagai guru TK. Ibu Nurmaya, wah ini saya senang nih ya yang cross apa ya prodi begini karena saya S1-nya teknik mesin, S2-nya informatika. Jadi apa ya pengalaman berpindah pekerjaan tuh sangat challenging ini. Nah ini kalau
Bu Nurmaya kenapa mengambil ini maaf ya kalau agak sedikit private, tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Bu Nurmaya kenapa mengambil prodi administrasi kesehatan? Apakah ada usaha sampingan di administrasi kesehatan, Ibu? Oh gitu, tapi motivasi. Hmm, menarik. Oh ya Ibu. Nah, Ibu kalau misalnya nanti apa ya? Ya ini sebenarnya ini implementasinya paradigma pada mata kuliah ini kan tadi kita berbicara tentang ERP ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak tahu takdirnya, siapa tahu ketemu dengan partner yang mau membangun apotek, membangun rumah sakit, nah ini bisa menggunakan aplikasi ini. Ataupun sebenarnya tadi ya paradigmanya ERP atau SIM ini tidak hanya di rumah sakit. Tadi kalau misalnya mau ada bisnis UMKM apa, intinya bahkan bisnis UMKM F&B ya itu juga pasti menggunakan konsep-konsep ERP ya, apa resource planner gitu, enterprise resource planner yang sebenarnya kalau ya makanya kalau kita pernah sering dengar aplikasi-aplikasi kayak Zahir, Nutapos, apalagi aplikasi-aplikasi UMKM ya yang familiar, nah itu kan dia masih masih seperti single single istilahnya apa ya? Kalau di point of view developer tuh masih tidak integrated atau masih eh, dia masih aplikasi tunggal, apa ya? Ada istilahnya saya lupa. Aplikasi yang eh hmm, ya intinya gitu ya, aplikasi tunggal yang harus ketika ingin mengintegrasikan misalnya kita butuh modul keuangan bukan sama modul inventory, modul gudang sama keuangan kan kadang-kadang database-nya harus disamain tuh. Nah, itu kan kalau aplikasi Nutapos kan nggak ada. Nutapos kan cuman apa point of sale ya, cuman kayak menerima apa penjualan apa menerima layanan customer ketika kita mesen ya kalau Nuta Pos misalnya. Tapi kan kalau butuh keuangannya, integrasi keuangannya, catatan keuangannya kan kita harus pakai aplikasi lagi. Nah, itu tidak tidak memenuhi unsur konsep paradigma enterprise resource planner. Sedangkan banyak aplikasi-aplikasi yang sudah ERP ya, yang sudah semua modul ada ya kayak Zoho. Kalau Zahir ini kan masih kalau Zahir mungkin teman-teman pernah dengar dia masih single apa ya istilahnya ya masih berdiri sendiri gitu loh. Ada Accurate ya ini juga single ini masih hanya berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan kalau Zoho ada Odo apalagi ya ini aplikasi-aplikasi ERP yang antar yang memang semuanya itu udah integrasi, udah ada catatan laporan keuangan bisa, mau inventory bisa, manufacturing bisa, intinya semua ada di sini. Nah, SIM RS Kanza ini adalah ERP karena semua integrasinya lengkap, tinggal dipakai. Terima kasih ya tadi siapa tadi? Maaf Bu Nurmaya. Ini saya izin 5 menit lagi nambah untuk kenalan teman-teman semuanya nih. Mungkin saya cepatin aja ya. Bu Nurmaya, terima kasih Mas Lois Tanjung Pinang. Waduh, wah, saya ini Mas Lois, saya aslinya Batam. Mungkin pernah ketemu kita pernah ketemu di siapa tahu ya di apa di Barelang ya. Nah, Mas Lois, salam kenal nih Mas Lois. Mas Lois ini apakah fresh graduate? Apakah sudah bekerja? Oke, kita skip. Mungkin Mas Lois sedang disambi. Mas Bani, staf RM. Nah, ini Mas Bani, rumah sakitnya di mana? Boleh di-spill Mas Bani? Oh, ini ada banyak ya. Oke, kita skip dulu. Mas Agus, salam kenal Mas Agus. Staf kepegawaian SMK Kesehatan. Nah Mas Agus, apakah oh ini SMK ya, staf kepegawaian SMK Kesehatan. Oke. Ya, salam kenal Mas Agus. Mas Agus, apakah bisa on mic? Mas Agus, apakah familiar dengan SIM RS Kanza ini? Mas Agus Sondari ya, Agus Sondari.
Oke, Mas Agus, kita skip lagi. Salam kenal Mas Agus. Mungkin saya ini ya, mohon maaf teman-teman, tidak mendiskreditkan teman-teman yang lain, tapi saya mau concern ke teman-teman yang kerja di tenaga kesehatan ya. Mungkin yang kerja di luar tenaga kesehatan, karena mungkin ini tidak mendiskreditkan teman-teman. Saya hanya minta waktu 5 menit aja soalnya untuk kenalan, karena waktunya sudah lebih. Saya langsung skip ya, teman-teman yang lainnya, mohon maaf. Salam kenal ya semuanya teman-teman. Tadi nyampe mana Mas Agus Widodo, salam kenal. Bu Ayu, salam. Oh, Bu Rahayu bekerja di Dinas Kesehatan Bintan. Nah, kalau di Kepri juga nih. Wah, Masya Allah, ini ada teman-teman yang satu rumpun nih. Saya di Batam nih, teman-teman yang di Kepri. Maksudnya asalnya ya, asalnya saya di Batam, tapi sekarang saya domisilinya sudah di Jogja. Lahirnya di Batam. Dinas Kesehatan. Kalau dinas ini aplikasinya pasti beda, kayaknya beda ya, tapi kurang lebih mungkin mirip ya. Aplikasi SIM-nya juga mirip. Bu Ayu. Bu Ayu apakah bisa open mic? Oke, Bu Ayu mungkin juga sedang disambi, ini juga sudah mau maghrib ya. Bu Titin saya skip dulu. Bu Ayu, salam kenal Bu Ayu. Bu Titin di RSUD. Wah, ini banyak banget ini yang kerjanya sudah best practice nih. Bu Titin, maaf Bu Titin, apakah bisa open mic? Bisa kita berkenalan? Oke, Bu Titin. Bu Titin, salam kenal Bu Titin. Mau tanya, kalau di sana apakah pakai SIM Kanja? Wah, dapat lagi alhamdulillah. Oke. Iya Ibu, terima kasih Bu Titin. Oh, di inventory. Oke, ya. Nanti modul-modul lain kita akan coba sama-sama ini Bu Titin ya, explore ya. Ya, terima kasih Bu Titin. Ini satu lagi nih, ada teman-teman yang sudah expert nih. Bu Titin berapa tahun maaf Bu di RSUD-nya kan? Masya Allah 10 tahun. Nah, ini ada temannya juga yang sudah expert nih di SIM Kanja ya, ada Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Pak Bu Gina ada di NGO kesehatan, di NGO ya. Bu Gina apakah researcher Ibu Gina? Peneliti, apakah kerja sebagai tenaga kesehatan? Oke, kita skip ya Bu Gina ya. Salam kenal ya Bu Gina ya. Kemudian ada, wah Masya Allah nih di Papua. Di Yapen berarti sekarang udah jam 8 ya? Jam 7 atau jam 8 ya? Ini mohon maaf nih Bu Wahyu ini. Mungkin bisa disambi kalau udah azan sholat, ada azan Isya. Nah, langsung sholat, disambi sholat nggak apa-apa. Ya bukan disambi ya, tapi dilaksanakan ibadah sholatnya langsung. Bu Wahyu, Bu ada Mas atau Ibu ini, Mas Al Mukrim ya, staf Dinkes bidang kesehatan masyarakat. Ya, apakah benar ini kesehatan masyarakat nih Pak Mukrim? Pak Muk Ya, benar ya Pak Mukrim ya, di bidang kesehatan masyarakat. Nah, apakah pakai SIM Kanja Pak Mukrim? Oke. Oke, Pak. SIM ya Pak ya, sudah pakai SIM ya. Tapi apakah SIM-nya SIM Kanja ini Pak Mukrim? Oh ya, catatan pelaporan. Berarti tapi bukan SIM Kanja ya Pak ya? Oke, bukan. Ya, SIM-nya yang lain. Ya, terima kasih Pak Mukrim. Tapi kurang lebih nanti pasti fitur-fiturnya sama dengan SIM yang Pak Mukrim dan rumah sakit dipakai sekarang ya. Terima kasih nih Pak Mukrim. Pak Mukrim di Kepri juga. Wah, di Kepri juga nih. Tanjung Pinang ya. Oh, ini Kepri-nya nggak ada yang di Batam ya. Ini Kepri-nya di Tanjung Pinang semua ini.
Oke, terima kasih Pak Mukrim. Nih ada yang pakai Kanza juga nih. Oh tadi Bu Yusti ya, ya benar. Bu Yusti, ini kok di Kreperi ya? Rara di Tanjung Pinang ya? Apakah satu rekanan ini? Bu Fitri dan Bu Erna. Oh ini beda nih Bintan. Oh iya kenapa nggak ada yang Batam ya? Belum nyampe nih si Bermu sampai Batam nih. Kayaknya ya. Bu Fitri. Bu Fitri apakah bisa open mic? Ya, Bu Fitri mungkin sedang disambi ya. Bu Erna. Bu Erna Ningsi apakah bisa open mic? Bu Erna oke mungkin juga sambi. Pak Aba. Oh, Pak Aba tadi. Pak Aba tadi saya belum konfirmasi ya. Pak Aba apakah pakai SIM RS Kanza Pak Aba? Apa sudah ya? Ini sudah konfirmasi ya? Oh ya, sudah ya. Belum. Oh iya, berarti bukan ya. Tadi Pak Aba tidak pakai SIM RS. Tapi kurang lebih nanti sama ya Pak Aba. Oke, salam kenal Pak Aba. Bu Pak Pak Angga. Ini mahasiswa. Nah nih Pak Angga. Masya Allah ya. Teman-teman yang di fresh graduate di Sibermu Masya Allah ya. Sudah bisa mulai relasi koneksi dari sekarang nih Mas Angga. Banyak senior-senior, Bapak Ibu di sini yang best practice tempat bekerjanya bisa tanya-tanya ke teman-teman yang online sekarang nih, bisa chat pribadi langsung kalau Mas Angga ternyata memang mau mengabdi sebagai sebagai tenaga kesehatan. Nah, ini tanya teman-teman senior-seniornya, Bapak Ibu yang di sini untuk sharing-sharing ya Mas Angga, atau mungkin siapa tahu Mas Angga ini mahasiswa S3. Kita nggak tahu ya kan tulisannya mahasiswa ya. Sorry tadi Mas Angga. Ya pokoknya yang menulis mahasiswa nih saya harus konfirmasi nih. Takutnya mahasiswanya S3 karena saya ketemu di prodi informatika mahasiswa tapi mahasiswanya S3. Akhirnya saya yang bimbingan ke bapaknya itu. Ke bapak mahasiswa yang S3 itu. Mahasiswa ya Mas Angga. Apakah bisa open mic? Oke, maaf ya ini teman-teman yang di Dinka yang bukan tenaga kesehatan saya izin skip ya. Tidak mendiskreditkan tapi kita menghemat waktu. Ini Bu Tuti. Iya, Tanjung Pinang lagi. Tidak ada yang di Batam. Bu Tuti, salam kenal Bu Tuti. Oke, Bu Tuti mungkin tidak lagi disambi. Mas Teddy atau Pak Teddy, aktivitas terapis di klinik herbal. Nah ini bisa juga nih salah satu UMKM yang membuat bisnisnya sendiri menggunakan aplikasi ini. Bisa juga digunakan untuk layanan ini ya, layanan bisnisnya ya. Mas Teddy atau Pak Teddy apakah bisa open mic? Pak Teddy. Salam kenal Pak Teddy. Apakah di kliniknya pakai SIM RS begini Pak Teddy? Apakah juga pakai Kanza ternyata? Oh bisa sekali Pak Teddy, bisa sekali. Nanti kita bypass aja beberapa menu-menu yang kita nggak pakai, modul-modulnya yang banyak tadi. Tinggal hanya pakai sesuai dengan modul yang mau dipakai. Misalnya layanan registrasi kan bisa ada, layanan keuangannya juga ada, layanan inventarisnya juga ada. Nanti ya modul-modul itu aja yang dipakai, yang lainnya nggak usah dipakai. Nanti instalasinya bisa lihat tutorial di YouTube saya ya. Nanti saya sematkan di kolom chat. Untuk instalasi di ininya di server atau di komputernya Pak Teddy di bisnisnya di kantornya. Resep bisa, resep apa, arsip resep bisa Pak Teddy. Intinya semuanya bisa. Betul. Nah, makanya dengan adanya sistem integrasi dengan ERP tadi ya intinya menciptakan layanan good governance yang baik yang ke pasien. Jadi kita bisa upgrade layanan ke pasien.
apa walaupun di level apapun ya, di level yang multinasional sampai di level UMKM sekalipun. Ya, terima kasih Pak Teddy. Nanti kita juga akan sharing-sharing sama Pak Teddy nih herbal-herbal yang diproduksi atau di ini ya dijual. Kemudian Mas Agus, salam kenal. Apakah si mereka ini ada batas pemasukan? Tidak ada, Mas. Siapa? Mas Agus, tidak ada. Tidak ada konsep subscription, tidak ada biaya maintenance, tidak ada biaya-biaya tambahan. Free, gratis. Maka rumah sakit yang pakai ini sangat hemat budget infrastrukturnya. Maka teman-teman yang mau siapa tahu di grup ini mau konsolidasi kemudian membuat rumah sakit, infrastruktur kesehatan infrastruktur teknologinya, sistemnya sudah ready, tinggal diinstal dan tinggal running rumah sakitnya. Walaupun sebenarnya nanti ada aplikasi-aplikasi tambahan ya, tapi aplikasi yang inti, aplikasi yang fundamental itu sudah ready on the go gitu ya Mas Agus ya. Pak, bagian kamar operasi. Oh ya Bu Anik, bagian kamar operasi. Oke, mungkin saya cepatin aja ya. Oke, udah mau habis. Terima kasih Bu Anik, salam kenal. Pak Zain, oke. Sebenarnya ini alat medis belum. Oh ya, oke Pak Zain. Nanti mungkin kita bisa ikut serial ini ya, serial mata kuliah ini untuk coba oprek ini aplikasinya. Pak Johannes, wah ini Masya Allah nih. Nah ini magisternya banyak banget ini, hukum, manajemen dan sosial ya. Apa ini Pak Johannes dukungan Pak Jaksa atau dukungan penguatan lembaga Komisi Kejaksaan RI. Wah Masya Allah. Kasubag dukungan penguatan lembaga Komisi Kejaksaan. Oh Kejaksaan. Pak Johannes apakah bisa open mic? Pak Johannes berarti bukan tenaga kesehatan ya, kejaksaan ya konsentrasinya Pak Johannes ya. Tuh mengambil disertasi. Pak Johannes, mohon izin, suaranya apakah bisa mohon maaf Pak Johannes, suaranya masih kecil Pak Johannes, kita nggak bisa dengar. Suaranya apakah bisa digedekan lagi? Ya, cukup Pak Johannes. Monggo dipersilakan Pak Johannes. Oke Pak Johannes, mohon maaf. Monggo Pak Johannes, maaf Pak Johannes, dilanjutkan. Oke. Masya Allah. Oke. Wah, iya. Wah, Masya Allah nih Pak Jones nih. Kita bisa tanya-tanya update mengenai ini apa putusan jaksa di Pertamina nih. Gimana nih Pak? Apakah bener dipakai Pertamax, selama ini kita pakai Pertalite? Nah ini kita bisa update langsung ke Pak Johannes ini yang info-info mengenai keputusan jaksa. Oh ya. Oke, berarti kalau bener-bener dioplos kita fix pindah ke Shell ya. Sepakat ya semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Johannes, ini menarik nih. Nah kan saya suka ketemu yang apa ya, yang senior banget ini. Nah saya malah pengen ngasih waktu ke teman-teman yang tadi seperti Bu siapa ya. Mohon maaf ini chat saya kehapus ya tadi karena tadi
RTO. Nah, ini terima kasih ya Pak Johannes ya. Ini ngambil konsentrasinya S2-nya di administrasi kesehatan. Nah, ini Pak Johannes bisa pakai aplikasi ini juga untuk audit keuangan ini. Ini kan kalau rumah sakit yang bisa apa rumah sakit yang punya RS itu kan back end-nya bisa diakses. Nah, cara ngaksesnya back end keuangannya gimana? Kita belajar di sini, Pak Johannes. Kita bisa ngakses semua back end database. Jadi tidak ada tipu-tipu, semuanya tercatat, terarsip, tidak ada lognya. Biasanya kan kalau sistem itu pasti semua sistem itu kalau dibangun pasti ada lognya. Lognya itu per menit, bahkan ada yang per detik ya, semua. Jadi catatan-catatan yang dibutuhkan untuk forensik untuk apapun bisa kita lihat back endnya di mata kuliah ini, karena nanti kita akan coba oprek ya gitu Pak Johannes. Wah, cocok banget. Nah, silakan diinstalkan device-nya. Pernah dengar SIM Erskanza ini atau mungkin jangan-jangan udah pakai Pak Johannes? Ya. Nah, nih terima kasih nih kita dapat point of view yang sangat lebar ya kalau di Supermoon ya. Ada yang praktisi tadi, ada ibu, saya lupa, maaf lupa ya. Chatnya hilang. Pokoknya yang praktisi menggunakan aplikasi ini di rumah sakit yang tipe, aduh saya nggak nanya tipenya ya tadi, rumah sakit tipe apa ya. Intinya rumah sakit udah running Pak ya. Ini aplikasi dipakai loh Pak. Ini aplikasi yang kita pelajarin ini sudah running di rumah sakit. Nanti sistem semua aplikasi ini kita akan pelajari, bisa juga jadi bahan metadatanya Pak Johannes untuk disertasinya. Jadi ini point of view-nya bisa dari tadi banyak, kalau dari Pak Johannes dari mengambil metadata, ada point of view yang dari user langsung selama 10 tahun, ada point of view mungkin teman-teman di sini yang pengembang. Nah, banyak point of view-nya nih. Asik nih sebenarnya diskusi di mata kuliah ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Johannes. Kita tunggu update putusan jaksa ininya ya, Pertamina ya Pak. Tolong diupdate Pak ke kita. Terima kasih Pak Johannes. Oke, sisanya mohon maaf ini kehapus chatnya saya. Ini coba saya share nih. Aduh, kehapus. Chatnya nggak hapus ya nih. Ini saya nggak bisa kenalan lagi sama teman-teman yang lain. Chatnya kehapus. Apa ini dia? Nah, iya. Ya jadi intinya salam kenal ya teman-teman semuanya. Ini terima kasih nih udah sejam lebih nih. Mohon maaf nih waktunya berlebihan. Karena memang ternyata mahasiswanya banyak banget yang masuk di pada sesi tutor yang pertama ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih kembali. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu, senior-senior, teman-teman yang hadir di sesi diskusi kita ya. Makanya saya senang tuh forum ini ngomongnya diskusi, karena kalau forumnya apa ya, searah kayak dosen dan mahasiswa itu, kita kadang-kadang bertemu dengan banyak best practice di sini yang kita harus minta ininya nih, minta kesaksiannya sebagai best practice ya. Jadi maka forum ini saya senangnya, kalau khususnya dengan saya ya, itu senangnya ngomongnya diskusi, karena saya suka ngasih juga beberapa, malah minta saran ke beberapa best practice untuk menjelaskan literasi-literasi yang paling update. Oke, terima kasih, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya, partisipasi aktifnya, sudah mau berkenalan juga sama teman-teman di sini. Saya akhiri sore hari ini. Nanti kita akan bertemu dengan saya khususnya aduh masih agak lama ya, nah, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa, nanti di luar mata kuliah ini silakan japri saya untuk instalasi, untuk ngoprek-ngoprek, untuk ngobrol mata kuliah ini, mata kuliah lain, ataupun bisa ya nanti saya sematkan di kontak saya di kolom LMS ya. Begitu teman-teman semuanya, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melaksanakan ibadah puasa ya teman-teman, karena nanti setelah sesi ini kita akan bertemu lagi mungkin nanti di pertengahan akhir mau lebaran kayaknya ya, atau pertengahan puasa ya mungkin ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Saya sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.